Dalam video ini, kita bakalan sama-sama cari apa side hustle terbaik buat kalian mulai di tahun 2000. Yang pertama, itu jumlah ada pekerjaannya itu ada affiliate. Ya, side hustle pertama itu affiliate. Ya, side hustle kedua itu content creator. Side hustle ketiga itu trading, ya, atau investasi. Side hustle keempat itu dropship atau jadi reseller ya. Selanjutnya itu bisa freelance jasa. Terusnya digital product. Sama yang terakhir itu clipping. Jadi di sini kita udah list ya. Ini yang gue kepikiran ya, yang gue udah coba kerjakan juga gitu ya. Affiliate, content creator, ya trading atau investasi, dropship, freelance jasa, digital product atau jadi clipper ya. Ini ada 7 total yang kita bisa sama-sama bandingin. Jadi yang pertama itu affiliate. Kita bakal breakdown dulu ya. Uangnya itu dari mana ya. Jadi kita taruh sebelah sini uang. Ya, jadi kalau affiliate ya lu mendapatkan uang dari komisi namanya. Ya, jadi lu jualan di TikTok gitu ya atau di manapun itu, keranjang kuning ya, lu share link, lu referral pada dasarnya. Ini cara lu mendapatkan uang dari affiliate. Content creator ini dapatnya dari endorsement ya. Influencer endorse atau lu bisa juga nanti buat bisnis, tapi ini another thing gitu ya. Pekerjaannya itu content creator. Content creator itu dapat duit dari endorse gitu ya. Trading atau investasi ini dari P&L ya atau gains. Dropship atau reseller ini dari spread kita ngomong ya. Jadi lu beli barang dari tempat A, terusnya jual barang ke tempat B. Ya lu ngambil celahnya. Freelance jasa ini dari tenaga sama skill lu. Dan digital product ini dari lu jualan produk lu. Produk digitalnya. Clipping ini dari views kita ngomong. Ya jadi kalau views lu banyak ya lu mendapatkan uang yang lebih banyak gitu. Nah sekarang kita bakalan langsung aja compare apakah ini leverageable atau enggak. Sekarang kita masuk ke yang matrix pertama yaitu modal. Ya, jadi berapa modal yang dibutuhkan ya untuk kita mulai usaha-usaha ini? Affiliate, ya ini cenderung modalnya itu rendah tapi tetap membutuhkan modal. Gua anggap yang nonton ini udah punya HP ya. Kenapa? Karena ketika misal lu pengen dapetin sampel produk ya, lu harus beli produknya dulu. Kalau lu afiliator baru, lu nggak bisa langsung dapet sampel gratis. Lu bisa dapet sampel gratis itu kalau lu udah punya portfolionya gitu ya. Jadi lu butuh modal. Content creator, ini tergantung ya, jadi tentatif. Bisa juga nggak butuh modal, bisa juga butuh modal ya buat lu bikin konten. Karena biasanya orang kalau bikin konten kayak keluarin uang sedikit gitu ya, at least beli mic gitu ya, itu kan butuh modal gitu ya. Trading atau investasi, ini pasti butuh modal. Sangat-sangat pasti. Dropship atau reselling, ini butuh modal. Ini butuh inventory. Pasti butuh modal. Freelance atau jasa, ini no, lu nggak butuh. Ya, tapi again, freelance atau jasa ini tergantung lu butuh freelance apa. Kalau misal lu butuh freelancing buat website, ya lu butuh modal buat hostingin website-nya buat awal-awal gitu, buat nombokin pada awalnya itu bisa. Digital product ini tentatif juga. Ini tergantung ya, lu jualan produknya apa, buat marketing ini kayak gimana. Terus clipping, ini lu nggak butuh modal. Ya, asumsi kalian semua yang nonton ini punya HP dan internet. Sekarang kita masuk beberapa hal di sini ya. Pertama, kalau misal lu itu nggak ada modal ya, kita coret aja beberapa yang butuh modal ya. Misal affiliate ini butuh modal, trading atau investasi, dropship butuh modal. Berarti ini udah out dari equation kita. Digital product, freelance ini juga lu butuh bangun skill kan, sama lu butuh beberapa skillnya. Ini lu bisa coret beberapa gitu ya. Ini kedua yaitu skillnya ya. Jadi apa skill yang lu butuhkan untuk menjalankan? Kalau affiliate yang kita butuh itu marketing. Jadi content creator yang lu butuh itu semuanya. Ya lu butuh storytelling, lu butuh bisa ngedit video. Tapi menurut gue utama itu storytelling and ngedit. Ya, jadi being influential gitu ya. Bisa nge-influence gitu. Ini content creator. Trading atau investasi ini lu butuh technical analysis namanya. And fundamental analysis. Dropship ya ini butuh lu bisa nge-ads sama ya at least bisa marketing juga ya. Kalau freelance ini tergantung skillnya apa, tapi butuh skill yang bagus banget sama butuh skill marketing juga buat menjual diri lo. Digital product ini lo butuh suatu expertise, juga butuh marketing. Nah kalau clipping ini butuhnya ngedit, and ya lo ngerti cara ngehook people gitu ya, ngerti how to cut ya, intinya edit well gitu ya. Jadi so far ya menurut gua kalian itu udah bisa eliminasi langsung ya dari modal ya. Affiliate itu cenderung ya bisa aja butuh modal ya buat beli barangnya gitu ya. Trading atau investasi, dropship ini pasti butuh modal. Jadi ini udah kita coret. Freelance ini nggak butuh ya. Digital product cenderung bisa aja butuh modal. Ya tapi ini juga enggak ya actually ya. Content creator juga tentatif gitu. Terusnya kita lihat dari
skill yang perlu dibangun. Trading atau investasi ini udah susah ya. Kalau kalian pengen side hustle mulai dari nol, jadi kita udah eliminasi itu. Dropship ini menurut gue juga kita udah eliminasi ya. Karena ads and marketing ini udah susah ya. Gimana cara belajar nge-ads gitu. Dan lu butuh modal lagi awalnya, udah susah. Barrier to entry itu susah. Jadi content creator ya lu butuh studying banyak, masih oke. Terus kita lihat dari waktu profitnya. Orang itu kalau kerja ya, terus saya nggak lihat hasil dengan waktu yang lama, itu mereka stres. Orang butuh hasil yang cepat. Content creator itu butuh 3 bulanan lebih. Jadi menurut gua content creator itu kalahnya di sini. Ketika lu harus konten 3 bulan dan belum tentu dapatnya, ini lu susah gitu ya. Berbeda dengan beberapa metrics lainnya. Misal kita ngomong freelance atau jasa, ya ini bisa cepat, digital product bisa cepat, clipping ini juga bisa cepat kalau lu langsung sama platformnya gitu ya. Jadi menurut gua clipping ini menang di sini. Gitu ya. Ini juga menang. Ya, lu cuma butuh views, ya lu nggak butuh modal, lu cuma bisa ngedit. Ini udah menang nih si clipping. Ceilingnya, nah ini affiliate ini yang paling tinggi ya, trading sama investing. Ya kita udah coret dari equationnya. Yang paling rendah itu clipping, ya. Jadi kita ambil sama risk gitu ya. Dari risk juga clipping itu yang paling rendah. Menurut gue yang worth doing itu either lu buat digital product atau lu nge-freelance atau lu jadi clipper. Kenapa? Karena antara tiga ini yang paling nggak butuh modal, yang paling skillnya itu paling rendah, lu bisa dapat payout atau dapetin uang ya dengan cepat gitu ya. Risknya itu juga semuanya rendah di sini. Dan so far menurut gua yang paling bisa lu leverageable ya. Jadi kalau lu cari duit, ini kan nggak boleh something yang linear. Kalau lu cari duit something yang linear sebelah sini, ini misal lu freelance ya, lu butuh nuker waktu lu kan. Lu gak bisa ngerjain 5 project dalam satu waktu gitu. Dan gue pribadi punya tesis ya. Menurut gue, clipping ini industrinya masih baru banget. Meskipun semua orang sekarang di Indonesia itu udah tahu sama clipping, tapi nggak semua orang udah eksekusi. Ya, nggak semua orang udah pernah jadi clipper. Dan ini kesempatan ya buat kalian itu manfaatin gapnya. Sebelum ini gapnya ini terlalu terexpose. Kita lihat kayak content creator sekarang ya, baik banget orang yang udah jadi content creator. Bedanya kalau clipper, ini nggak peduli ada berapa baik clipper di luar sana. Ya ini cuma tentang kalau lu bisa hasilin views buat orang, maka lu bakal dibayar.